Shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas kesempatan lagi kami boleh ada di hari ini. Kami mau melandasi kembali kehidupan hari ini dengan firman-Mu. Mohon hikmat dan pengertian dari Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Firman Tuhan kita pada hari ini terambil di dalam Lukas 1 ayat 34 sampai 37. Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet, sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Itulah firman Tuhan yang menjadi dasar renungan kita pada hari ini. Nah, tema kita hari ini adalah belajar dari Maria dan Elisabet. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Ayat 37. Ungkapan ini adalah merupakan ungkapan yang sangat-sangat fenomenal. Ayat yang menjadi ayat inti, utama, dan ayat kunci dari bacaan yang kita sudah baca tadi. Nah, biasanya ayat ini merupakan pegangan dan kekuatan bagi setiap orang percaya ketika mengalami masa-masa yang sukar atau mengalami jalan buntu. Maria dan Elisabet adalah pribadi-pribadi yang dipakai Tuhan untuk menjadi teladan bagi kita tentang bagaimana sesuatu yang dari mustahil, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Ketika Maria mendengar firman Tuhan yang disampaikan oleh malaikat Tuhan bahwa ia akan mengandung seorang anak, ia langsung berkata, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami?" Ayat 34. Dengan kata lain, Maria mau sampaikan tidak mungkinlah karena belum waktunya. Begitu pula yang terjadi kepada Elisabet, yang bagi Zakaria pada waktu itu adalah sebuah kemustahilan. Sehingga ia bisa berkata, "Bagaimanakah aku tahu bahwa hal itu akan terjadi? Sebab aku sudah tua dan istriku sudah lanjut umurnya." Ayat 18. Dengan kata lain, Zakaria mau sampaikan tidak mungkin lagi karena untuk itu sudah lewat waktunya. Nah, saudara, secara ilmu medis, ilmu sosial, dan hukum alam, memang benar tidaklah mungkin. Tetapi tahukah saudara bahwa Natal membawa kabar sukacita untuk kita? Bahwa tidak ada yang mustahil bagi Allah. Buktinya di ayat 24. Beberapa lama kemudian Elisabet istrinya mengandung. Dan selama 5 bulan ia tidak menampakkan diri. Ya. Dan kemudian di ayat 31 dalam Matius 1 ayat 18 dinyatakan bahwa Maria juga telah mengandung dari Roh Kudus sebelum menikah sah, sebelum hidup sebagai suami istri. Nah, saudara, untuk mengubah dari mustahil menjadi mungkin adalah terlalu sederhana dan biasa bagi Allah. Mengapa? Karena Dia adalah Allah, Dialah pencipta yang menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada. Apalagi yang sudah ada, termasuk kandungan Maria dan Elisabet. Maka jika demikian, apa yang harus kita sikapi dan perbuat dengan seluruh kebenaran, seluruh fakta, dan seluruh hal yang sungguh ajaib ini? Mari kita belajar dari Maria dan Elisabet bahwa pada akhirnya di ayat 38 Maria bisa berkata, "Sesungguhnya aku ini hamba Tuhan, maka jadilah padaku menurut perkataanmu." Nah, ini juga adalah merupakan respon kita bahwa mari kita punya sikap yang demikian. Pada akhirnya kita tunduk kepada perintah Tuhan. Karena kita hamba, kita bukan orang yang hebat. Kita hanyalah alat di tangannya. Maka pertama, percayalah. Di ayat 5 menyatakan, "Berbahagialah ia yang telah percaya." Elisabet juga berkata, "Inilah suatu perbuatan Tuhan bagiku." Ayat 25a. Zakaria menjadi contoh yang kurang percaya sehingga sempat dibuat Tuhan bisu untuk beberapa lamanya. Nah, hal yang kedua dari pernyataan "sesungguhnya aku ini hamba Tuhan, maka jadilah padaku menurut perkataanmu." Ini menunjukkan ketaatan. Mari kita juga taat. Maria menempatkan dirinya sebagai hamba yang tidak memiliki hak atas dirinya sendiri, tetapi sepenuhnya adalah milik Tuhan. Penyerahan total kepada Tuhan adalah kunci kemungkinan dari ketidakmungkinan. Sekalipun bagi Maria hal ini mengandung resiko dan konsekuensi sosial,
yang bisa sampai kepada keaiban bahkan kematian. Karena hukum Taurat memerintahkan harus dirajam dengan batu. Tetapi kenyataan menunjukkan bahwa apa yang ditakutkan, dikhawatirkan Maria sesungguhnya diluputkan oleh Allah. Malah sebaliknya, Maria menjadi alat keheranan dan alat berkat, alat kasih bagi kelahiran Sang Juru Selamat dan tentu bagi kepentingan seluruh umat manusia yang berdosa. Biarlah kita sungguh-sungguh boleh hidup sebagaimana Maria dan Elizabeth, bahwa bagi Allah tidak ada yang mustahil. Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu di hari Natal dan masa raya Advent ini. Biarlah kiranya kami sungguh boleh menghidupinya. Karena ada banyak hal dalam hidup kami yang tahu kami bisa mampu pikirkan dan perbuat seolah-olah segalanya buntu. Tapi hari ini kembali firman-Mu meneguhkan kami bahwa bagi Allah, bersama Allah, dengan Allah tidak ada yang mustahil. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah firman Tuhan hari ini. Kiranya menjadi berkat, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.